Siswa-siswi sekolah rakyat mengikuti upacara peringatan ke-97 Hari Sumpah Pemuda di Museum Bank Indonesia. Rintik hujan rupanya tidak menyurutkan semangat para siswa untuk ikut upacara itu. Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Siswa-siswi sekolah rakyat mengikuti upacara peringatan ke-97 Hari Sumpah Pemuda di Museum Bank Indonesia Selasa siang. Rintik hujan tidak menyurutkan semangat para siswa-siswi ini mengikuti rangkaian upacara. Dalam upacara ini, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bertindak sebagai inspektur upacara. Pada peringatan ke-97 tahun Hari Sumpah Pemuda yang bertema Pemuda-Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu ini, terdapat pesan bahwa kejayaan Indonesia di masa depan harus diwujudkan melalui kolaborasi lintas elemen bangsa. Pada kesempatan itu, Gus Ipul menyampaikan bahwa siswa-siswi sekolah rakyat harus menjadi agen perubahan untuk mewujudkan Indonesia dan menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Para pendahulu kita sudah meletakkan dasar-dasar kebersamaan, kerukunan, ya. Nah, sekarang saatnya kita merancang masa depan dan tentu yang akan menjadi pemimpin adalah adik-adik kita ini yang sebagian ada di sekolah rakyat. Upacara Sumpah Pemuda ini menjadi momentum bagi para siswa dan siswi sekolah rakyat untuk lebih mengenal perjuangan para pemuda tahun 1928 serta lebih nasionalis. Upacara ditutup dengan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dan Bangun Pemuda-Pemudi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Berbaya Yudi Sadewa akan menertibkan impor pakaian bekas ilegal sekaligus mengancam memasukkan importir nakal ke daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Purbaya mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Disebut balapres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya. Hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung langkah pemerintah. Menurut Pramono, praktik jual beli barang bekas itu merugikan. Pramono juga berjanji Pemprov Jakarta akan memberi pendampingan kepada para pedagang yang terdampak. Saya sudah meminta pendampingan dari UMKM dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang. Jangan kemudian kalau thrifting ini nggak ada yang diuntungkan. Jadi apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi nanti kalau memang ada operasi, malah pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap thrifting. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Kementerian Perindustrian menegaskan pentingnya kebijakan proteksi terhadap industri nasional di tengah derasnya arus produk impor yang masuk pasar dalam negeri. Kemenperin akan memberlakukan non-tarif miseris serta memperluas pasar ekspor produk otomotif ke Jepang dan Cina.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pentingnya kebijakan proteksi terhadap industri nasional di tengah derasnya arus produk impor yang masuk pasar dalam negeri. Menurutnya, banyak industri di Indonesia yang kalah bersaing bukan karena tidak mampu, melainkan lantaran pasar domestik dibanjiri oleh produk impor baik yang legal maupun ilegal. Adapun tujuan utama kebijakan proteksi adalah menciptakan ruang bagi industri nasional agar dapat tumbuh, berinovasi, dan memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Kebijakan proteksi ini sebenarnya sudah banyak negara yang menerapkannya, termasuk Amerika Serikat. Agus mencontohkan salah satu langkah untuk melindungi industri dalam negeri adalah dengan pemberlakuan non-tarif measures atau NTM, di mana penetapan NTM di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara kompetitor yang hanya 225 NTM, sementara Amerika memiliki 5.000 NTM. Industri kita yang tidak mampu bersaing, atau kalau dalam bahasa yang lebih kerasa lagi kalah, bukan karena tidak mampu, tetapi karena pasar dibanjiri oleh produk impor yang masuk bebas seolah-olah tanpa kendali, baik itu ilegal maupun legal. Kebijakan proteksi ini bukanlah merupakan kebijakan proteksi yang membabi buta. Selain memperkuat pasar domestik, Agus juga akan memperluas pasar ekspor terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global, khususnya berupaya untuk membuka peluang ekspor baru seperti ke Jepang dan China dalam upaya memperluas ekspor produk otomotif Indonesia. Tingkat kepercayaan konsumen terhadap pemerintah kembali membaik di bulan Oktober 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah dalam beberapa bulan terakhir ini berhasil membalikkan tren kepercayaan konsumen. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut tingkat kepercayaan konsumen terhadap pemerintah kembali membaik di bulan Oktober 2025. Setelah sempat menurun selama 3 bulan berturut-turut. Membaiknya tingkat kepercayaan konsumen tersebut berdasarkan hasil survei Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk periode Oktober 2025. Menurut Purbaya, kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah dalam beberapa bulan terakhir ini berhasil membalikkan tren kepercayaan konsumen. Indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi setelah kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos, tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Berdasarkan data hasil survei yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan, Indeks Kepercayaan Konsumen kepada pemerintah meningkat ke level 113,3 pada Oktober 2025, naik dari 101,5 pada September 2025. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran melalui penerapan sistem berbasis data dan mekanisme penghargaan serta sanksi. Pemirsa, Tito menjelaskan evaluasi kinerja Pemda dilakukan secara berkala dengan sistem informasi Pemda. Sistem ini menyajikan data realisasi pendapatan dan belanja daerah secara real time. Dan sebagai bentuk pengawasan, Tito membentuk tim khusus dari Kemendagri yang diterjunkan langsung ke daerah-daerah untuk memantau hal itu, pemirsa. Tim ini nanti dibagi jadi 3 wilayah besar, yaitu Jawa, Sumatera di bawah pengawasan Wamendagri Bima Arya. Tim kedua Kalimantan dan Sulawesi di bawah Ahmad Wiyagus. Tim ketiga Indonesia Timur di bawah Ripka Haluk. Dan setiap 2 pekan, Kemendagri akan mengumumkan daftar daerah dengan kinerja keuangan terbaik, siapa saja, kinerja terburuk, siapa saja, daerah mana saja, berdasarkan dengan data-data dari SIPD. Anggaran ini, pengalihan ini terjadi, ya tentu diantaranya ada kesan di daerah itu tidak mampu mengelola dengan baik karena orangnya
atau karena situasinya. Ya, ada orang yang nggak bisa ngelola dengan baik, kepala daerah ataupun stafnya, mengakibatkan terjadinya kebocoran, korupsi, dan itu terbukti dan banyaknya kepala daerah kena. Atau karena situasi tarik menarik dengan DPRD, itu dibuktikan juga dengan DPRD yang berdol desa banyak.